Halo semua, kami dari kelompok 1 dari kelas 14 ingin mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan dan analisis time series perusahaan go publik dan non go publik. Mata kuliah analisa laporan keuangan, dosen pengampu Ibu Wira Lestari. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Jenny Evina Baban dengan NIM C1 C022051. Teman saya Ikedu Astuti dengan NIM C1 C022086. Yang Gita Andini dengan NIM C1 C022090 dan Rama dengan NIM C1 C022105. Pada materi pertama ini, kami akan menjelaskan analisis rasio keuangan dan time series pada PT Mayorindo Tbk. Pada pembahasan pertama adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah salah satu cara memperoleh informasi yang sangat bermanfaat dari laporan keuangan perusahaan. Didesain untuk menjelaskan hubungan antara item-item pada laporan keuangan. Rasio keuangan adalah merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis rasio keuangan dibagi menjadi 5, tapi kami hanya dapat menampilkan 4 saja. Untuk rasio yang pertama adalah rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Dalam analisis rasio likuiditas, yang digunakan adalah current ratio dan quick ratio, sehingga pos-pos yang diambil dari laporan keuangan PT Mayorindo Tbk adalah aktiva lancar, hutang lancar, dan persediaan. Berikut tabel aktiva lancar, hutang lancar, dan persediaan PT Mayorindo Tbk di tahun 2018, 2019, dan 2020. Dari penjelasan sebelumnya, rasio likuiditas dibagi menjadi 2, yaitu rasio lancar. Rasio lancar atau current ratio adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban lancarnya dengan menggunakan seluruh aset lancarnya. Untuk mencari rasio lancar, rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Pada tahun 2018, rasio lancar PT Mayorindo Tbk sebesar 2,65, didapat dari aktiva lancar sebesar 12 triliun 647 miliar 858 juta 727.872 rupiah dibagi dengan hutang lancar sebesar 4 triliun 764 miliar 510 juta 387.113 rupiah yang dapat ditampilkan di grafik sebesar 265%. Pada 2019, rasio lancar 3,43. Jika dinyatakan dalam bentuk persen sebesar 343%, bisa dilihat dari grafik yang ditampilkan. Pada tahun 2020, rasio lancarnya 3,69 atau dalam bentuk persen 369%. Rata-rata rasio lancar PT Mayorindo Tbk adalah 3,25. Yang kedua adalah rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaannya dalam memenuhi kewajibannya untuk jangka pendek. Rumus rasio cepat, aktiva lancar, dikurang persediaan, dibagi hutang lancar. Pada tahun 2018, rasio cepat PT Mayorindo Tbk sebesar 1,95%. Didapat dari 12 triliun 647 miliar 858 juta 727.872 rupiah dikurang 3 triliun 351 miliar 796 juta 321.991 rupiah dibagi dengan 4 triliun 764 miliar 510 juta 387.113 rupiah. Dan untuk 2019 rasio cepat 2,68, 2020 2,89 atau dalam bentuk grafik sebesar untuk 2018 195%, 2019 268%, untuk 2020 289%. Rata-rata rasio cepat PT Mayorindo Tbk sebesar 2,51. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dalam penelitian ini, rasio solvabilitas digunakan dalam debt ratio dan debt to equity ratio
Pos-pos yang diambil dari laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk adalah total hutang, total aktiva, dan ekuitas. Dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel ini menggambarkan tabel total hutang, total aktiva, dan ekuitas PT Mayora Indah Tbk. Pada rasio solvabilitas, yang pertama digunakan adalah debt ratio. Debt to asset ratio atau debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aktiva dari PT Mayora Indah Tbk dibiayai oleh hutang. Rumus untuk mencari debt ratio yaitu total aktiva per total hutang. Pada tahun 2018, debt ratio pada PT Mayora Indah Tbk yaitu sebesar 51% didapat dari total aktiva sebesar 17.591 miliar 706.426.634 rupiah dibagi dengan total hutang sebesar 9.049 miliar 161.944.940 dapat dilihat pada grafik berikut sebesar 51%. Dan pada 2019, debt rasionya sebesar 48%, lalu pada 2020 sebesar 43%. Rasio solvabilitas yang kedua yaitu debt to equity ratio. Samsudin mengatakan bahwa debt to equity ratio merupakan rasio yang dapat hubungan pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Rumus untuk mencari debt to equity ratio yaitu total hutang per ekuitas. Berikut ini adalah tabel debt to equity ratio pada PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018, debt to equity ratio yang didapat sebesar 106%. 106% ini didapat dari total hutang sebesar 9.041.941.944.940 rupiah dibagi dengan ekuitas sebesar 8.542.544.481 rupiah. Lalu pada 2019 didapat sebesar 92% dan 2020 didapat sebesar 75%. Untuk perhitungannya itu sama dengan 2018. Untuk presentasinya dapat dilihat pada grafik berikut ini. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas biasanya digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan setiap hari, yang meliputi receivable turnover, inventory turnover, working capital turnover, dan fixed assets turnover. Adapun rumus rasio aktivitas yaitu ada 3. Yang pertama, rumus receivable turnover, yaitu receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Yang kedua, total asset turnover, yaitu total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Yang ketiga adalah working capital turnover, yaitu perputaran modal kerja sama dengan penjualan tahun bersih dibagi modal kerja. Adapun hasil perhitungan dengan menggunakan rasio aktivitas pada laporan keuangan PT Mayora Indah dan entitas anak tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut. Yang pertama ada receivable turnover 2019 yaitu 49,96%. Yang kedua, total asset turnover di 2019 yaitu sebesar 42%. Yang ketiga ada working capital turnover di tahun 2019 yaitu sebesar 276,18%. Tahun 2020 yang pertama receivable turnover yaitu sebesar 145,49%. Yang kedua, total asset turnover
123,13%. Yang ketiga, working capital turnover, yaitu sebesar 261,41%. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio ini untuk mengukur dapat atau tidaknya pemilik atau pemegang saham memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai atas investasinya. Dalam menghitung rasio profitabilitas menggunakan 3 rumus. Yang pertama, new profit margin, yaitu laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Yang kedua, return on investment, yaitu total penjualan dikurang investasi per investasi dikali 100%. Dan yang ketiga, return on equity, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Pada tabel berikut ditampilkan perhitungan rasio profitabilitas pada tahun 2019 dan tahun 2020 PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, new profit margin. Pada tahun 2019 memperoleh NPM sebesar 8,20%. Pada tahun 2020 memperoleh sebesar 10,78%. Dan yang kedua, return on investment. Pada tahun 2019 memperoleh 8,57% dan pada tahun 2020 10,61%. Yang ketiga, return on equity. Pada tahun 2019 memperoleh 4,34% dan pada tahun 2020 memperoleh 6,08%. Pembahasan selanjutnya adalah analisis time series pada PT Mayora Indah Tbk. Analisis time series atau dari waktu adalah membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan nantinya akan terlihat dalam bentuk angka-angka dan juga secara grafik. Pada tahun 2018, aktiva lancar PT Mayora Indah Tbk sebesar 12.948.827.727.872 rupiah. Pada 2019 sebesar 12.102.181.513 rupiah. Untuk 2020 sebesar 12.839.162.164 rupiah. Pada tahun 2019 menghasilkan peningkatan sebesar 128.244.053.641 rupiah, didapat dari pengurangan aktiva lancar 2019 dengan 2018. Pada 2020 mengalami peningkatan sebesar 62.626.380.581 rupiah, didapat dari pengurangan aktiva lancar 2020 dengan 2019. Materi selanjutnya adalah analisis rasio keuangan dan time series pada perusahaan non-go publik terhadap PT Lion Metal Works Tbk. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Berikut adalah tabel aktiva lancar, hutang lancar, dan persediaan pada PT Lion Metal Works Tbk periode 31 Maret 2020 dan periode 31 Desember 2020. Aktiva lancar pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar 511.968.161.479 dan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 465.603.517.298 miliar. Dan hutang lancar pada tanggal 31 Maret sebesar 217.928.852.756 rupiah dan 31 Desember sebesar 75 dan pada tanggal 31 Desember sebesar 75.458.398.427 rupiah. Yang ketiga adalah persediaan pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar 185.391.417.478 rupiah dan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 149.996.220.302 rupiah. Untuk rasio lancar pada PT Lion Metal Works Tbk periode 31 Maret 2020 sebesar 2,35 dan pada 31 Desember 2020 itu sebesar 6,17. Dan rasio cepat pada PT Lion Metal Works Tbk
periode 31 Maret 2020 sebesar 1,50 dan pada 31 Desember 2020 sebesar 4,19. Untuk datanya itu ada pada tabel sebelumnya. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Dapat dilihat pada tabel total hutang, aktiva, dan ekuitas PT Lion Metal Works Tbk pada periode 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2020. Yang pertama yaitu total hutang 31 Maret, yaitu sebesar 217.928.852.756 rupiah. Yang kedua, total aktiva pada 31 Maret yaitu sebesar 699.496.676.062 rupiah. Yang ketiga, ekuitas yaitu sebesar 481.687.823.306 rupiah. Yang pada periode 31 Desember yaitu sebesar 204.688.407.176 rupiah. Yang kedua, total aktiva pada periode 31 Desember yaitu sebesar 647.859.858.922 rupiah. Yang ketiga yaitu ekuitas pada periode 31 Desember yaitu sebesar 441.451.456 rupiah. Dapat dilihat yaitu debt ratio PT Lion Metal Works Tbk pada periode 31 Maret 2020 yaitu sebesar 321,41% dan 31 Desember 2020 yaitu sebesar 316,19%, yaitu didapat dari perhitungan debt ratio sama dengan total aktiva per total hutang. Yang kedua yaitu debt to equity ratio PT Lion Metal Works Tbk pada periode 31 Maret 2020 yaitu sebesar 145,21% dan 31 Desember 2020 yaitu sebesar 146,19% dari perhitungan debt to equity ratio sama dengan total hutang per ekuitas. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Tabel total aktiva dan penjualan PT Lion Metal Works Tbk periode 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2020 dapat ditampilkan pada tabel berikut. Yang pertama itu adalah penjualan. Pada tanggal 31 Maret, penjualan PT Lion Metal Works Tbk adalah 78.638.083.729 rupiah, dan pada tanggal 30 Desember yaitu 298.552.920.679 rupiah, dan total aktiva pada tanggal 31 Maret sama dengan 699.496.676.062 rupiah, dan pada tanggal 31 Desember adalah 647.829.858.922 rupiah. Untuk rasio aktivitas yang kami lakukan menggunakan total aset turnover. Rumus untuk menghitung total aset turnover yaitu penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Pada periode 31 Maret 2020, total aset turnovernya sama dengan 11,24%. Dan pada tanggal 31 Desember 2020, total aset turnovernya sama dengan 46,08%. Yang selanjutnya adalah analisis time series PT Lion Metal Works Tbk. Analisis time series yang kami lakukan pada PT Lion Metal Works Tbk ini adalah pada bagian penjualan. Pada periode 31 Maret 2020, penjualan sama dengan 76.638.083.729 rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2020, penjualannya sama dengan 298.552.920.679 rupiah. Sehingga dapat ditemukan selisih sebesar 221.914.836.950
rupiah. Cukup sekian yang dapat kami paparkan mengenai materi tentang analisis rasio keuangan dan analisis time series. Jika ada kesalahan kata mau dimaklumi, akhir kata kami ucapkan terima kasih.